Tekanan ekonomi memaksa Norman Kamaru dan Desi Paindong berjualan bubur. Perlahan Norman kembali bangkit dan tawaran syuting kembali datang. Tetapi kenangan pahit terbuang dari kepolisian, cemoohan dan hinaan banyak pihak membuat batin Norman terpukul dan menangis. Simak kepedihan hati Norman hanya di segmen CHSI, curahan hati selebriti berikut ini. Sebenarnya gimana sih Kak dari sosok suami ini? Ya suami yang bertanggung jawab, suami. Gitu. Nah, terus aku coba aplikasiin aja sama diri aku yang memang cocok buat aku gitu. Sebenarnya dari aku kecil sih, dari aku SMP aku suka yang seru-seruan, yang tantangan, yang ekstrim, itu aku suka. Tapi emang dari kecilnya, dari SD emang aku seneng main bola, seneng main sama abang-abangku yang seru-seruan, gak pernah yang main boneka-boneka itu jarang. Ketiga, bukan hanya puas mengubah gaya fashion. Cut Meyriska belakangan lebih peduli dengan tubuh dan penampilannya. Karakter feminin Chika semakin kuat tergambar dengan kepeduliannya untuk teratur menyambangi pusat perawatan tubuh. Tempo hari kami merekam Chika yang menjalani perawatan tubuh komplit, dari lulur kecantikan, mani-pedi, dan hair spa. Yang pertama aku pengen cream bath dulu atau hair mask sama mani-pedi. Nanti yang tatapnya mungkin terakhir. Aku lebih paling sebulan sekali kalau rambut harus lah ya. Sebulan sekali, seminggu sekali kalau rambut. Aku bisa bentuk kuku tapi miring, nggak pernah rapi. Nggak tahu dari dulu ya. Susah karena kan kuku-kuku kalau kuku yang tangan panjang, kalau ngabisin oke bisa, tapi kalau dibentuk kayak nggak dibentuk sih, dipotong rapi nggak bisa. Yeay, ini udah kelar rambutnya, udah mani-pedi, udah pakai kutek. Ini natural sih. Keempat, jiwa feminin Aisila seakan sudah mendarah daging. Setali 3 uang, jiwa maskulin pada diri Chika pun tak lagi bisa hilang. Di balik gaya penampilan Chika yang semakin feminin dan cantik, rupanya nyali besar, keberanian serta unsur nekat tetap saja mendominasi. Ia bahkan berani menerima tantangan menjalani pendidikan pilot yang berat dan nekat menerbangkan pesawat terbang. Oke pemirsa, mana pemirsanya? Saya sudah panik. Aduh, meneteskan air mata sedikit. Ya, ini. Oh malas, kecilnya. Berdebat mama kayak yang yakin ini jangan dibawa pesawat, udah teori aja, udah jangan animasi aja, udah jangan bawa pesawat beneran. Iya kita cuman ini doang kok. Pas coba mama yang landingnya kan sempet yang ya agak jelek sedikit, tapi ya oke lah untuk permulaan gitu. Metamorfosis penampilan menjadi pilihan para selebritis ketika tuntutan peran terus meningkat sementara tak banyak waktu tersisa untuk melawan laju usia. Sementara itu, muncul pengakuan mengejutkan dari Norman Kamaru dan istrinya Desi Paindong soal keterpurukan hidup mereka.
Norman pun menangis getir mengingat semua cemoohan, hinaan, dan perasaan terbuang dari kepolisian. Bersyukur di momen paling sulit ini, Desi sang istri tidak melepaskannya. Benarkah Norman sakit hati dengan semua cacian dan hinaan? Dan apakah yang membuat Desi setia di sisi Norman? Simak pengakuan Norman hanya di CHSI, Curahan Hati Selebriti. Tekanan ekonomi memaksa Norman Kamaru dan Desi Paindong berjualan bubur. Perlahan Norman kembali bangkit dan tawaran syuting kembali datang. Tetapi kenangan pahit terbuang dari kepolisian, cemoohan dan hinaan banyak pihak membuat batin Norman terpukul dan menangis. Simak kepedihan hati Norman hanya di segmen CHSI, Curahan Hati Selebriti berikut ini. Sebenarnya gimana sih Kak dari sosok suami ini? Ya suami yang bertanggung jawab, suami yang bekerja keras, apapun dia lakukan selama halal. Bangga aja dia mau jadi yang seperti sekarang gitu loh. Maksudnya di saat dia yang nggak ada gitu, di saat orang menghina dia gitu loh. Saya yang kita buka usaha ini bukan gampang juga, penuh perjuangan juga kita buka usaha ini. Yang paling buat saya gimana ya, terpukul saat dia mau ke pasar, dia bikin sendiri usaha dia tanpa ada bantuan orang lain. Dia dia beresin tanpa ada dia panggil orang buat pasang ini pasang itu. Dia bilang selama saya masih bisa pasang, selama saya masih bisa beresin, saya beresin daripada kita keluar uang. Perasaan atau mungkin kegundahan, kegalauan seperti apa sih yang Norman rasakan? Bikin saya kacau itu gimana ya? Apa yang harus saya perbuat itu di saat posisi kan saya keluar dari dikeluarkan dari kepolisian, terus putus kontrak juga pun sepihak dari manajemen saya kan. Ya pokoknya semua itu udah kacau balau di otak saya itu. Mau keluar, janjian sama teman, pengen cari job sendiri gitu. Waduh pokoknya susah dah. Seorang Norman jatuh. Peranan istri yang penting ini ternyata juga meninggalkan Norman. Seperti apa mungkin? Terbayang nggak? Karena ini sosok sentral secara tidak langsung selain Tuhan dan selain Allah. Aduh, susah saya jawab, Mas. Saya kalau udah ngomong kayak gini, mending saya diam. Semua itu keluar dari gimana ya? Kalau untuk ngomong, saya susah. Kalau untuk ungkapan hati, isi hati, atau apa semua itu, saya susah jawabnya. Intinya saya itu orangnya, saya tunjukin dari sifat saya dan tingkah laku saya, itu aja. Yang berkesannya seorang Norman Kamaru yang artis tenar, yang dielu-eluin banyak orang, rela turun ke pasar untuk kami jualan. Itu yang paling berkesan buat saya. Sebagai seorang istri yang tadi kakak bilang menguatkan itu kan bukan dalam artian komunikasi aja, mungkin dalam doa juga ya kak. Mungkin tengah malam kakak bangun berdoa atau sebaliknya. Kalau saya sih sendiri, iya. Kalau dia kan mungkin karena dropnya dia suka lupa ngajarin. Kalau dia suka lupa, oh istri saya seorang mualaf. Lalu banyak rintangan yang kami lewati, terutama soal religi saya, soal agama saya gitu. Saya selalu bilang, ya Allah tolong jika memang ini ridho kamu, tolong jangan permalukan saya dan suami saya. Itu aja sih selalu saya doain. Kalau mau dilihat sosok Norman Kamaru yang dulu yang suka diliput media sama yang kesehariannya dia, yang saya buka Google tuh 360 derajat beda bang. Yang dari gengsian ya, dari jaga wibawa, gak ada dia jaga wibawa sekarang, gak ada dia gengsi. Kakak cinta suka Norman yang dulu apa yang sekarang apa adanya? Yang sekarang.
1 jam sudah, saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu jam 8 pagi hanya di RCTI Semakin Oke.